Belakangan ini kita melihat banyak apologet Kristen yang dipersekusi dan dijadikan objek aduan kepada pihak penegak hukum oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung. Kebanyakan para apologet Kristen ini dituduh menyebarkan kebencian atau menista agama tertentu. Selamat datang di podcast Diaspora Voice. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk para apologet Kristen. Kita beri topik hari ini adalah berapologia dengan kasih dan bijaksana. Topik ini kita pilih bukan tanpa alasan. Belakangan ini kita melihat banyak apologet Kristen yang dipersekusi dan dijadikan objek aduan kepada pihak penegak hukum oleh pihak-pihak yang merasa tersinggung. Kebanyakan para apologet Kristen ini dituduh menyebarkan kebencian atau menista agama tertentu. Karena itu mari kita dudukan permasalahannya. Bagaimana kita semestinya bersikap dalam persoalan penting seperti ini? Apa yang dikehendaki Tuhan Yesus bagi kita dalam berapologia menurut firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab? Ya, sudah bukan rahasia lagi bahwa apologet Kristen terus mengalami situasi yang kurang nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Dan patut kita beri perhatian dan sedapat mungkin kita mengambil pelajaran bagi semua pengalaman ini. Kita tahu beberapa apologet Kristen sudah divonis masuk dalam penjara. Beberapa waktu terakhir ada apologet Kristen bahkan digeruduk rumahnya dan akhirnya diamankan di kantor kepolisian. Kita tentu sangat prihatin dengan kondisi ini. Memang sih keberadaan media sosial seperti TikTok turut berandil dalam situasi ini. Pada podcast kita hari ini, mari kita introspeksi diri, terutama para apologet Kristen. Berkaca dari kejadian-kejadian yang sudah lewat, pasti bisa kok kita melakukan tugas apologia tanpa harus melanggar rambu-rambu, baik etik, moral, maupun hukum positif yang berlaku di negara kita. Sehingga tak harus berurusan dengan pihak penegak hukum. Menurut pemahaman Kristen, apa sih sebenarnya apologetika itu? Secara harfiah, apologetika berarti membela iman. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mengajarkan kita untuk selalu siap memberi pertanggungjawaban atas iman kita, namun dengan lemah lembut dan penuh hormat. Mari kita baca 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Tujuan kita berapologia bukan untuk menyerang. Sekali lagi, bukan untuk menyerang agama lain atau kelompok kepercayaan lain, melainkan untuk menjelaskan kebenaran dengan cinta kasih. Bagi kita orang Kristen, apologetika itu penting karena ini bukan saja menyaksikan iman kita, melainkan juga memberikan penjelasan logis dan faktual tentang kebenaran kekristenan. Akan tetapi, kita perlu ingat, tujuan kita berapologetika adalah membawa kasih Tuhan kepada sesama. Seorang teolog dan tokoh Kristen bernama C.S. Lewis memberi alasan mengapa perlu adanya apologia dalam bukunya berjudul The Weight of Glory yang terbit tahun 1949. Dalam bukunya C.S. Lewis menulis, filsafat yang baik harus ada jika tidak ada alasan lain, karena filsafat yang buruk perlu dijawab. Kutipan ini menegaskan bahwa apologetika diperlukan untuk menjawab tantangan intelektual terhadap iman Kristen dengan argumen rasional dan logis. Tokoh lain bernama Ravi Zacharias, seorang apologet terkenal, memadukan filsafat logika dan teologi dalam menjelaskan iman Kristen. Ia mengatakan, kita punya hak untuk percaya pada apapun yang kita inginkan,
Tapi tidak semua yang kita yakini itu benar. Raffi menekankan perlunya menguji kepercayaan dengan kebenaran dan logika. Karena iman tanpa dasar yang kuat dapat menjadi rentan. God lovers, sebagai apologet Kristen, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan kebenaran. Pertama, pastikan semua yang kita sampaikan berdasarkan dalil dan fakta ilmiah. Uji setiap bahan, data, dan bukti yang ingin disampaikan adalah dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua, jangan pernah menghina atau menyalahkan agama atau kepercayaan lain yang berbeda dari kita. Setiap narasi perlu ditimbang. Pilihlah kata yang tepat sehingga pendengar tidak tersinggung atau mengartikan lain. Ketiga, pancarkan prinsip kasih di setiap kegiatan apologetika, apalagi di media sosial. Jejak digital tak pernah bisa dihapus. Karena itu tinggalkanlah jejak kasih di media sosial sehingga pancarannya bisa dirasakan oleh siapapun yang menyaksikan baik saat ini maupun di kemudian hari. God lovers, kita ingatkan bahwa apologetika bukan tentang menang dalam perdebatan. Hindari perdebatan yang tak berguna. Apologetika adalah tentang menyampaikan kasih dan kebenaran Tuhan. Ingat, kita hidup di Indonesia, tanah air yang penuh keberagaman. Kita hormati keberagaman tanpa harus memelihara permusuhan. Sebagai bagian dari bangsa ini, kita wajib menjaga persaudaraan antar umat beragama sebagai sesama anak bangsa. Apologetika itu penting, namun kita sepakat harus melakukannya dengan kasih, iktikat baik, hormat, dan bijaksana. Mari terus memberikan saksi iman kita dengan cara yang membangun, tanpa harus melukai perasaan sesama kita. God lovers, terus dukung kami. Sampai jumpa di episode Diaspora Voice berikutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan terus andalkan Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.